Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Balik lagi bersama kita di live streaming sharing night shift media bersama gurunda kita Ustadz Imam Nuryanto dan Kevin Febrian Kusuma Iya. dan siapa? Oh iya. Saya lupa. Ini gurunya yang beliau siapa Iya, ini? maksudnya. Tidak diperkenalkan. Iya. Saya sebagai tukang cuap, cuap maksudnya ya. Yang bakal nemenin teman-teman semua dan saya Taufik Permana. Dan hari ini kita bakal bahas tentang Tentang apa yang melalaikan, Pik. Yang melalaikan. Ini Masya Allah temanya tuh kayak kita banget sekarang ya Ustaz ya. Soalnya sering banget kita tuh misalnya dulu pas lagi sebelum zaman pandemi misalnya kita minta waktu luang yang banyak misalnya. Iya. Kalau orang punya waktu luang yang banyak, Urang. maksudnya tuh Gue. saya kalau punya waktu luang yang banyak bakal beribadah lebih banyak lagi misalnya kan. Terus ternyata pas ada pandemi datang waktu luang banyak ternyata malah sama aja Sama ternyata aja. kayak gituan. Sama kayak Opik ya misalnya ya. Iya. Bilangnya mau kajian nonton YouTube kajian ternyata malah nonton drakor. Gitu ya, kadang-kadang Pengalian ya. isu. Tapi sebelumnya ini ada info-info dulu Betul. nih buat teman-teman yang mau mensupport dakwah Asif. Masya Allah. Boleh langsung biasanya dari sebelah Ada. kiri nih barcode. Sekarang di bawah, di mana? Ini? Di bawah sini ya. Ada. Ya, Bisa, di bawah di bawah sini, situ lah gitu. bawahnya ya. Dan boleh juga di subscribe Subscribe. Ya. Subrek. Sip medianya dan di share untuk buat teman-temannya mungkin yang Betul belum tahu banget. infonya. Jadi kan barangkali ada teman-temannya juga yang nonton kan kita juga dapat pahala juga ya. Betul. Jadi kayak gitu. Dan jangan Sah. iya, dan jangan lupa juga kita lagi ada pembangunan pesan_tren kawasan. Masya Allah. Boleh juga dicek IG-nya @pesan_tren. Masya Allah. Jadi teman-teman semua bisa mendukung lewat ini ya, lewat donasinya ya, Betul. donasi terbaiknya. Jadi misalnya, wah ini pandemi belanja kok kayaknya masih kurang ya, belanjain kesini aja. Nah. Soalnya jadi pahala juga. Ya, jangan lupa juga follow Leswesif dan Sif_tren. Masya Allah. Dan juga jangan lupa shift media juga. Semuanya pokoknya lah. Ustadz Imam Nuryanto Iya. juga Taufik Permana. Terus saya baru kali ini diiklanin. Waduh, setelah sekian lama. _ Nuryanto ya, Ustaz. Iya, gitu. Eh. Ini pertama kalinya saya di. Jadi Karena saya nggak jarang minta follow sih. minta apa biasanya? Enggak. Subrek nggak pernah. Nggak pernah juga. Ini pertama kali diiklankan IG-nya. Jadi buat teman-teman langsung aja untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Masya Allah, betul banget. Tadi udah di-bridgingin sama Betul. Kevin, betul sekali. Apa nih yang biasanya melalaikan? Betul. Dan juga materi hari ini tuh juga mungkin akan ada jalan keluar nih kira-kira gimana caranya biar kita tuh nggak terlalu terlalaikan dengan hal-hal yang sifatnya teh terlalu duniawi besar gitu misalnya kayak gitu. Oke, pada Ustadz. Jadi pertanyaannya apa? Ya, Pak, jadi pertanyaannya gimana caranya Stad? Kita teh udah niat mau Betul. murojaah, kayak pisan. Ternyata ada Iya. WA. WA. Bahasa maksudnya ya, Bahasa ya. Ustad. Ada Iya. WA malah murojaah. Murojaah Stad. WA. Iya, betul. Sama kalau gitu mas saya juga. Makanya kan judul kita kalau dari awalnya apa? Tergoda. Tergoda, Masya Kan ada lagu tergoda. Terpesona apa tergoda? Terpesona. Oh terpesona. Tergoda masa gitu. Jadi ini luar Iya, biasa. Tapi gini sih, kalau wajar sih kalau orang misalkan ketika dia berniat baik, kemudian satu saat tiba-tiba dia mau terpalingkan, tergoda untuk asalnya fokus dia ke hal yang baik menjadi keluar dari jalur yang sudah dia cita-citakan, dia niatkan. Kayak tadi kan orang mau baca Quran, tiba-tiba WA atau ada HP berbunyi kan, jadi telepon atau buka, jadi lebih lama ini. Iya. Ngaji Qurannya disimpan, padahal baru setengah ayat. Baru Setengah ayat. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi. Saha ieu teh. Kieu lama nelpon. Setengah jam tuh. Apalagi Kang Kevin kan biasanya kalau orang yang belum nikah terus punya pasangan tuh seneng ngobrol lama. Oh. Bener nggak? Iya enggak sih? Dia nggak? Seneng ngobrol lama, chatnya panjang-panjang, biasa lama ngobrol. Kalau udah nikah mah jarang ngobrol. Oh gitu ya. Karena kan saya sering sampaikan kan orang yang lagi belum nikah, apalagi jatuh cinta kayak Kang Kevin ini matanya belum normal. Nanti normal mungkin di bulan Desember lah, perkiraan saya mulai matanya normal. Kalau sekarang belum. Biar nggak biar normal gimana Stad maksudnya teh? Nikah. Oh, nikah. Nikah itu normal. Kalau sekarang belum. Di normal belum. Karena Yang normalnya siapa Stad? yang normal tuh kita, orang tua gitu. ya. Nah, makanya ketika orang mau niat baik, ingat ketika orang mau niat baik ada sesosok makhluk yang tidak suka.
Apa? Yaitu syaiton. Nah, syaiton. Makanya ketika ini sejarahnya ketika setan diusir, iblis nih, si Mas Iblis ini dibuang dari surga, itu diusir dari surga. Dia sesumbar begini di dalam surah Al-Hijr kalau nggak salah ya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini saya bacakan ayatnya karena saya tidak hafal. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajmain. Jadi ketika setan diusir dari surga, dia kalau bahasa sekarang sesumbar lah gitu. Nah, dua trik setan itu untuk menyesatkan manusia. Di sini setan mengatakan la uzayyina lahum. Maka aku akan menghias perbuatan yang buruk menjadi terlihat indah. Itu satu. Makanya di teasernya ada kalimat-kalimat bahwa yang namanya kemaksiatan itu pasti lebih indah. Quran dengan HP, apalagi WA itu bisa lebih indah WA kan? Karena biasanya maksiat itu cocok dengan keinginan. Karena kalau maksiat nggak cocok dengan keinginan, setan mau laku. Nggak tergoda. Iya, nggak tergoda gitu. Makanya judulnya tergoda gitu. Nah, kan ada lagunya sungguh tergoda. Gitu. Terlalu. Nah, Bukan tergoda. satu, setan akan memperhias perbuatan buruk terlihat indah. Dua, wala ugwiyannahum ajmain, setan akan menyesatkan kalian semua. Nah, ini dua trik ini akan dilakukan oleh setan. Makanya tadi di backstage nih, ada backstage. Padahal di situ satu. Bukan backstage, berarti yang behind namanya. Behind the stage. Kita udah ngobrol gini bahwa ada satu hadis di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau kalau dulu kan, kalau sekarang presentasi tuh pakai proyektor ya, infocus gitu ya. Atau zaman dulu mah yang pakai apa namanya tuh, pakai lampu gitu. Nah, zaman dulunya lagi pakai papan tulis, kapur. Jadi kalau ustadznya pasti lamokot lah, lamokot sampai kotor gitu. Bararodas kalau. Sekarang dipopulerkan lagi. Kalau dulu guru saya itu kalau ngaji itu mesti pakai papan tulis karena ngaji itu harus ada yang dikaji. Kalau sekarang dipopulerkan lagi oleh Ustadz Adi Hidayat ya. Ngaji pakai papan tulis, nulis ayat, hadis gitu. Nah, ternyata zaman Rasul pun sudah begitu. Rasul ngariung ya, kumpul. Nah, ternyata Rasul itu presentasinya biasa, dibawakan dulu mah belum ada papan tulis ya. Rasul memperagakan di tanah. Rasul bikin garis lurus. Nah, Rasul bersabda, ini jalan Allah yang lurus. Ikutilah oleh kalian. Nah, ini jalan Allah yang lurus ini apa? Kalau kita coba, kita 17 kali minta ke Allah kan, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat. Jalannya para nabi, orang-orang soleh, para suhada gitu kan. Orang-orang yang soleh, para nabi, para suhada. Kemudian ini dijawab oleh ayat berikutnya. Bagaimana sih supaya kita mengikuti jalan orang-orang yang Allah berikan nikmat? Dijawab oleh ayat sebelahnya. Surat sebelahnya apa? Ini sangat ulang. Surat ketika kita minta ihdinas siratal mustaqim. Nah, siratal ladzina an'amta alaihim kan, itu dijawab tuh. Apa yang maksud jalan lurus tuh? Jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat. Tadi disebut jalannya para nabi, kemudian orang-orang yang siddiqun, yang benar, yang jujur, yang kuat keimanannya. Kemudian jalannya orang-orang yang syahid, syuhada, kemudian jalannya orang-orang soleh. Nah, gimana sih supaya kita bisa menempuh jalan ini ya? Para nabi, kemudian tadi orang-orang yang soleh, para syuhada, orang-orang para siddiqin, seperti Abu Bakar. Kan kalau para siddiqin itu imamnya Abu Bakar Siddiq ya. Nanti para syuhada katanya imamnya itu Umar bin Khattab. Para solihin imamnya adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, ada yang mengartikan begitu. Nah, Allah menjelaskan jalan mereka tuh seperti apa supaya kita bisa mengikuti jalannya para nabi, orang soleh gitu kan. Nah, dijawab oleh surat berikutnya. Surat apa coba? Al-Baqarah. Pinter. Al-Baqarah kan. Nah, coba kalau kita belajar tuh jangan takut bener. Oh gitu. Bener ketika belajar tuh biasa. Nah, Allah tegaskan, dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi kalau kamu ingin mengikuti jalan orang yang telah Allah berikan nikmat, maka nih petunjuknya apa? Al-Qur'an. Nah, ini kan petunjuknya Al-Qur'an nih. Nabi menggambarkan nih jalan yang lurus. Artinya kalau yang dimaksud jalan lurus ini jalan yaitu yang sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an.
Nah, lalu Nabi bikin garis di sebelah kanan, sebelah kiri. Banyak garis-garis kecil itu. Nah, Nabi menyampaikan hadhihi subulun ala kulli sabilin minha syaiton yad'uhu ilaiha. Nah, ini adalah jalan-jalan yang lain, yaitu jalan setan. Yang setiap jalan ada setan yang senantiasa mengajak supaya engkau mengikutinya. Makanya setiap kita melakukan perbuatan baik, mesti hati itu akan dicondongkan untuk meninggalkan perbuatan baik itu. Contoh aja kita lagi ngaji, live streaming, HP disimpan, kadang-kadang dipegang, tiba-tiba apa? 15 menit konsentrasi, berikutnya apa? Lep. Nah, karena setan tuh nggak suka. Makanya Jumatan itu luar biasa. Pahalanya gede banget gitu. Bahkan dalam hadisnya gini, maniktasala yaumal jum'ah, siapa yang mandi pada hari Jumat, kemudian sumaroha ilal masjid, dia berangkat ke masjid gitu. Lalu kemudian dia duduk di situ, ada dalam hadisnya summa sholat makudirolahu, dia sholat semampunya. Ada ulama menamai sholat intidor. Kemudian dia menyimak khutbah di situ, lalu sholat kan. Allah ampuni dosanya dari Jumat itu ke Jumat yang berikutnya ditambah 10 hari. Luar biasa, ini kan amal luar biasa kan. Inilah yang disebut jalan Allah yang lurus yang bisa mengantarkanmu ke surga. Tapi setan gak suka. Makanya satu, dari berangkat Jumatannya nyantai. Padahal Rasul udah nyampe kan. Pertama seperti kamu kurban dengan unta, kedua sapi, ketiga domba, keempat ayam, kelima telur nggak genep tuh. Nah, ya pasti adalah keutamaannya. Kita kadang-kadang injury time baru datang. Nah, sudah duduk, udah injury time, cari tempat sandaran kan. Mesti yang paling jadi favorit itu yang ada tembok. Kenapa? Rest area. Atau tiang deket AC. Awalnya dia konsentrasi lihat khotib itu utuh, tapi kemudian kopiahnya hilang, mukanya hilang, badannya hilang, mimbarnya hilang kan. Dia baru sadar setelah ada yang menepuk pundaknya, komat. Dia baru sadar, terasa singkat sekali ya Jumatannya. Iya itulah setan. Ketika seseorang mau melakukan satu perbuatan yang baik, mesti setan akan menyimpangkan dari fokusnya melakukan kebaikan. Seperti itu. Apa keinginan setan? Kan tadi jalan lurus itu menyampaikan kamu ke surga. Nah, setan gak suka manusia fokus mengejar surga. Makanya dia kasih iming-iming surga yang lain. Makanya ada satu ayat di dalam surah ini Ibrahim kalau tidak salah ya. A'udzubillahi minasyaitonir wa qala syaiton lamma qudiyal amr. Jadi setan mengatakan ketika sudah diputuskan nih, setan itu bersalah, dia masuk neraka. Innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Allah itu sudah menjanjikan kepada kalian wahai manusia, cek si setan teta. Janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftu. Aku pun memberikan janji kepada kalian, tapi aku mengingkarinya. Jadi setan itu menjanjikan iming-iming juga, tapi iming-iming yang berbuah kalau bahas sekarang jong. Impian kosong. Menjanjikan kesenangan, tapi ternyata ketika sudah sampai di sana, dalam ayat lain inni kafartu, aku sudah berlepas diri dari apa yang kamu pilih. Nah, bet nuturkeun kuring cek bahasa orang Sunda. Kenapa kamu mengikuti aku? Nah, makanya wajar karena kita hidup nih, orang hidup itu nggak akan pernah lepas dari godaan syaitan, gitu kan, godaan setan. Makanya ketika dalam ayat yang lain, setan tuh menggambarkan datang dari sebelah kanan, datang dari sebelah kiri, datang dari depan, datang dari belakang. Hanya kita kelilingi oleh setan. Dan seluruh trik setan itu semuanya menyenangkan. Menyenangkan. Buka scroll IG nggak lihat gambar-gambar yang cuanti itu kan seneng banget. Jangankan yang belum ya udah nikah juga masih seneng. Itu. Kenapa? Kita kan laki-laki yang memang normal ya. Kalau ningali perempuan cantik sih ningali domba itu tuh normal. Dan gitu laki, kan? Iya. Kita denger musik tuh masih seneng gitu kan. Denger Quran seneng, tapi denger musik seneng. Kadang denger musiknya lebih lama daripada denger Al-Qurannya. Artinya menyenangkan. Jadi godaan setan tuh menyenangkan, cocok dengan keinginan. Makanya tadi saya sampaikan, hidup kita tuh dikelilingi oleh godaan setan. Yang kata Nabi, hubbatil jannatu bil makarih. Surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang kita nggak sukai, nggak cocok dengan keinginan. Makanya di situ kalau hanya ibadah nikah aja yang semangat kayaknya.
Ya kan? Bener nggak? Dari sekarang tuh kapan aduh yang buru-buru kayak Opik juga gitu buru-buru cuman lebih kayak enak jadi khawatir GGM ganteng-ganteng mubazir. Nah, jadi aduh ya Allah. Nah, kalau Kang Kevin alhamdulillah ya pido ana ya insya Allah tengah tahun ini Masya Allah. ya tengah tahun ini mudah-mudahan di Allah diberikan kemudahan gitu Amin, beliau. amin. Nanti ujiannya karena kita belum bahas nih. Nah, itu Ujiannya nanti mempeng khutbah nikah nanti mah 5 menit sekarang dihutbahin dari sekarang. Masya Allah. Karena ini jadi nanti kita berbagi pengalaman tentang sesuatu yang kan sekarang lagi fokus nih kelihatannya orang-orang soleh ya, kelihatannya kan, Kelihatannya yang ya. paling tahu kan ada di Anda masing-masing. Betul, betul. Nah, tantangan ke depan Allah tuh pas setan tuh nggak suka. Sekarang kan ini lagi fokus nih, tetap lurus, ikut kajian. Nah, jangan dibayangkan setan tuh seneng. Setan tuh nggak suka kita taat. Ketika menikah, setan tuh nggak suka. Makanya nanti banyak badai-badai yang akan dihasilkan oleh setan tuh. Tapi nanti nih, kita kembali dulu tadi ya, bahwa setan tuh kata Nabi, huppatil jannatu bil makarih. Surga itu dilingkupi dengan hal-hal yang kita nggak sukai. Jumatan teresep, kan nggak enak gitu. Sholat berjamaah juga nggak enak. Karena kalau sholat berjamaah luar biasa enaknya, semangatnya, mesti masjid-masjid tuh sampai penuhnya luar biasa. Gitu. Tapi coba bagi-bagi sembako gratis gitu. Dalamnya asli sembako, ini sembako tapi ngan tilu kok. Yang tilu unggul kan. Cuman beras, gula putih sama minyak. Benar juga. Tilu kan sembako ada 9. Hitung salapan tuh. Bisa sembako. Makanya umumkan subuh ini insya Allah di Masjid Al-Latif akan dibagikan sembako bagi orang-orang yang datang lebih awal. 100 orang yang datang lebih awal akan dapat pinu gresok. Insya Allah gitu kan. Kenapa? Karena cocok dengan keinginan. Siapa yang ikut kajian di Al-Latif akan dinikahkan dengan wanita yang tercantik yang ada di sini. Insya Allah para rino gresok kan. Kenapa? Cocok dengan keinginan. Jadi surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang nggak cocok dengan keinginan. Wahuppatin naru bisyahawat. Sedangkan yang namanya neraka itu dikelilingi dengan hal-hal yang cocok dengan keinginan. Makanya kalau maksiat menjijikkan, itu nggak akan banyak orang terjebak. Terasa jijik itu kalau kita sudah ada sinar keimanan. Geuleuh dengan begitu kan? Ya contoh lah, ningali perempuan yang seronok yang pakai rok mini gitu. Kalau kita pakai iman tuh geuleuh ningali teh bari resep. Geuleuh bari resep gitu. Artinya jijik itu bukan karena dia nggak bagus, bukan karena nggak mulus, nggak enak dipandang, tapi jijik karena ada keimanan. Teresep. Korupsi itu luar biasa, mendatangkan income yang gede kan, menyenangkan karena kabayang kan kalau kita dapat 100 miliar, waduh. Harta tahto wanito gitunya mau meneangan artis nugelis kumaha bisa, pengen rumah yang sebesar apa bisa, mobil dek Lamborghini jeung Lamborghini boleh gitu kan, kalau ada Lamborghini juga boleh gitu kan. Makanya apapun yang diinginkan boleh bisa dilihat, artinya cocok dengan keinginan. Kebayang sebesar itu 100 miliar mun dibelikeun kurupuk sigana banjir kurupuk sakota Bandung. Jadi yang namanya godaan setan tuh menyenangkan, cocok dengan keinginan. Tapi digambarkan juga tadi bahwa ini adalah kesenangan yang menipu. Quran menegaskan kuluman alaiha fan. Segala sesuatu dunia ini seluruhnya fana, rusak. Makanya setan menjanjikan angan-angan kosong. Karena bagaimanapun sekaya apapun, apalagi musim Covid ini ya, orang perusahaannya luar biasa, kekayaannya luar biasa, tabungannya mungkin bisa jadi miliaran. Tapi ketika mati, dia mati dalam kesendirian. Dia masuk pun gak ke kuburan yang luar biasa, kuburan copit. Artinya begitu gak berharganya Allah ingatkan. Nah itulah setan. Setan senang, makanya tadi saya sampaikan setan mengelilingi manusia nih. Untuk memasukkan ke neraka dengan hal-hal yang menyenangkan. Tadi saya sampaikan datang di depan. Karena setan tuh membuat ragu-ragu tentang masa depan kita. Apa masa depan kita? Akhirat. Kalau orang udah gak percaya akhirat kan hidupnya gak terkonsep. Aku bahasa Jermannya maing. Kumaha aing maksudnya. Maing we gitu. Maing we tah kumaha aing teh gimana saya aja. Udahlah, yang penting mah gue seneng sih, yang penting mah gue happy. Mau halal, mau haram, mau salah, mau bener, yang penting gue happy, gue menikmati. Nah, dia dibuat fungsi setan datang di depan itu dibuat ragu bahkan enggak percaya tentang hari akhirat.
Sedangkan hari akhirat itu pasti. Hari akhirat itu pasti. 2, hari akhirat itu hari penentuan nasib. 3, hari akhirat tuh dimana kita nggak bisa tolong menolong gitu. Nggak ada misalkan, Kevin kalau kamu percaya ke saya, mau ngikuti jadi follower saya, udah dijamin lah kamu masuk surga. Kalaupun Kevin nanti masuk neraka, saya ambil nanti sorban saya di surga, saya ambil strike gitu. Wah, udahlah asal wani piro lah. Nanti store aja lah ke saya tiap 30% dari gajinya, soalnya dijamin masuk surga. Nggak bisa kan. Lawang Rasulullah SAW sendiri pernah mengatakan kepada putrinya Fatimah radhiyallahu anha bahwa Ankidhi nafsaki minan nar. Wahai Fatimah, selamatkan dirimu dari api neraka. Fa inilah amliku laki minallahi syai'a. Karena aku nggak bisa menolongmu sedikit pun dari Allah. Itu seorang bapak Rasul. Harusnya tenang Fatimah, nyantai we ku bapak lah. Ada bapak mendeket jeung Allah gitu kan. Bapak kan deket dengan Allah, tenang aja. Nanti kalau ada apa-apa mau urusan bapak, tong rajin-rajin ting tahajud, kan nggak begitu. Dalam riwayat lain, i'mali ya Fatimah. Beramalah engkau wahai Fatimah karena aku nggak bisa menyelamatkanmu dari azab Allah sedikit pun. Itu teh seorang bapak. Kok mau orang ustad nyampe dengan level Rasul sampai berani-berani yang jadi follower saya insya Allah masuk surga. Kalaupun anda nanti nyimpang neraka nggak akan lama. Aku selamatin nanti. Itu teh namanya angan-angan kosong gitu. Artinya nanti kita udah percaya banget jong kan. Ada Indonesia mah seneng lu gitu tanya. Apalagi amal-amalnya yang ringan-ringan. Amalnya gini berani. Dia nggak Jumatan, nggak tahajud, asal infak aja. Itu kan yang lebih ringan. Orang mau, makanya kalau orang bikin satu sekte ya, cari aja amal-amal yang meringankan. Nah, boleh tukar pasangan. Nah, ada kan yang gitu boleh tukar pasangan. Kan itu enak banget kan, bosen etawai menang, tukar pasangan, terus infak. Nggak usah sholat. Kalau sholat itu ya paling kalau inget aja sholat, kalau nggak inget nggak apa-apa. Kan luar biasa kalau seperti itu kan jebakan setan. Makanya kalau tadi kan di hadapan dibuat lupa tentang akhirat, di belakang mereka dibuat setan itu membuat manusia cinta dunia. Kan dunia itu di belakang kan kita tinggalin nih, tapi dibuat cinta di dunia. Pada cinta dunia itu nggak mau membuat kita kekal. Nggak ada kenikmatan yang kekal di dunia. Makan aja, makan bakso paling top, paling enak. Topnya berapa mangkok? 1 mangkok, 2 mangkok rada ngeunah, 3 rada enak ya. Mangkok ketiga udah enak. Mangkok keempat diseblokeun kalau mikirnya. Nah, cio kira-kira we meakeun sakitu kan. Nah, artinya itu dunia gitu. Dunia. Orang seneng nikah, rek nikah usia sabaraha tahun? 70 tahun. Gitu. Repot. Semangat ayah daya hantar yang udah enggak ada. Artinya mana dunia mah kuluman alaiha fan. Makanya setan mendorong manusia halalkan segala cara yang penting kamu meraih dunia. Lalu yang sebelah kanan fitnah agama, disesatkan. Kalau dalam ayat yang tadi wala ughwiyannakum ajmain. Setan akan menyimpangkanmu dari jalan yang lurus. Bahasa simpelnya, sok kamu sembah Allah, cintai Allah, muliakan Allah, tapi jangan mengikuti orang terbaik di dunia ini. Siapa? Rasulullah. Jadi ibadah teh bahasa Jermannya sahayunya. Apa bahasa Indonesia? Semaunya. Jangan ngikuti Rasul lah. Makanya sok kamu cintai Allah, ibadahlah kepada Allah, tapi jangan mengikuti petunjuk yang benar. Betapa banyak kan orang-orang berislam, mengaku Islam, siap mati demi Islam, menyembah Allah, tetapi nggak mengikuti Rasul sebagai panduan hidupnya. Nah, artinya keberhasilan setan. Nah, yang tadi yang kiri artinya setan menghias perbuatan yang buruk terlihat indah. Yang sehari-hari kita alamin. Gitu. Zina itu, pacaran tuh buruk menurut Islam. Indah menurut pandangan kita kan. Indah kan ya? Boncengan, pakai motor, walaupun motornya motor jadul kan, BMW, bebek merah warnanya. Tapi kalau masih dia mantep, meren gitu, meren. Karena saya pernah ngalaman pacaran, aslinya. Saya belum pernah, malum laku, jadi nggak pernah, justru terlaku sih. Alhamdulillah. Jadi kalau teman-teman nanti, aku kok nggak pernah ngalamin pacarannya SMA, kuliah, aku nggak laku-laku, beruntung berarti Allah suka, Allah sayang. Menyelamatkan dirimu dari hal yang buruk. Jangan bangga kita, saya mati SMP ke bobogohan ke 10 berenang ganti-ganti. Artinya dia kena bujukan setan. Beruntung kalau dia sampai nggak kena atau nggak jatuh kepada sesuatu yang paling Allah benci. Apa? La taqrabuz zina. Jangan kamu mendekati zina. Makanya zina itu menyenangkan.
pacaran tuh menyenangkan kan. Sok naik motor BMW jam 9:30 malam bari nangkot da tiris bawa ka Lembang kan posisi mundur itu turun kan itu gas tuh dimainkan kan Asik. Rem gitu rem dimainkan kan gas dan rem tuh dimainkan pas turun bonceng kamu. ya, iya pas turun tonggong bolong 2 kan bahaya Tas, tas. iya tas maksudnya jadi ini menyenangkan pacaran itu karena kalau nggak menyenangkan nggak akan ada orang yang mau gitu. Maka ketika sok atuh SMA menikah, sok kalau Kevin dianjurkan menikah dengan janda usia 70 tahun, no? Aduh, kayaknya mikir dulu. Lain mikir dulu atau langsung nggak mau? Biar Saya mah langsung nggak mau, saya mah langsung nggak mau. Kehola nggak mau saya. Dia masih mikir, terima nggak ya? Seganteng ini masih mikir dulu dilamar kuno 70 tahun. visi buat anaknya. Iya, itu emang dia gitu yang mau langsung. Kalau saya mah langsung menolak gitu. Emang udah ngora gitu bisa kena. Nah, kenapa kita langsung menolak? Nggak cocok dengan keinginan. Tapi ya majeng lebih muda, kemudian dia suka sama kita, itu luar biasa. Nah makanya pacaran tuh, ini setan kan, ketika setan, kita tadi udah lurus, contohnya anak kajian nih lurus, tiba-tiba ada orang yang senang. Kan gak sedikit anak-anak yang suka kajian ketika ketemu dengan ini, anu resep, mengikat janji ini ke kajian bareng yuk. Awalnya masih asalnya grab masing-masing, daripada kamu nge-grab sama orang lain mending sama calon sendiri kan. Jalan ya bareng tiap ya kan daripada grab orang lain kan lain muhrim, iya mah agak-agak sedikit agak muhrim. Awon sedikit ada semi muhrim, enggak ada semi muhrim. Tidak ada semi muhrim. Jadi seolah-olah dia kan maklum kajian. Neng kalau ama Grab mah kan gue bukan mahramnya kan. Ama aku mah kan semi mahram. Kan aku udah ngikat janji mau menikahi kamu. Jadi ada istilah semi mahram. Semi mahram. Ya. Tetap haram itu kan, tetap haram. Catat tetap haram gitu. Jadi walaupun ke kajian disamper heula mau kemana ini mau ngantar mau ikut kajian. Oh iya nitip ya pun anak sarua inung bapak nage gitu mah. Pedah-pedah ngaji mah diizinin gitu. Tapi pulang ngaji lebih lila nongkrong. Nah, ini kan adanya jebakan setan. Jebakan Batman. Artinya la talbisul haqqo bil batil. Jangan mencampur adukan hak dengan batil. Hati-hati. Makanya kalau kajian langsung kalau bisa taruh langsung nikah. Ini mah ketemu boncengan tuh. Ini kajian mah enak soalnya saya ngalamin gitu. Tapi ngalamin boncengan. Kenapa? Can boga motor nage. Gitu kemana-mana. Dulu modusnya gitu aja kajian. Tapi dulu mah alhamdulillah sih itu jadi. Nah, kalau kita nggak jadi pacaran, nggak jadi ini itu teh anugerah. Bahkan kalau Opik menyatakan kemudian ditolak cinta itu anugerah. Alhamdulillah. Kan dulu pernah kita bahas bila kenyataan gak sesuai dengan harapan jangan pernah kecewa ke Allah. Berarti berlatih husnuzon kepada Allah. Allah sudah tahu yang terbaik. Karena kalau Opik sampai diterima nanti teh walaupun ahli kajian godaannya kuat luar biasa. Apalagi aku teh sebenarnya bukan gak cinta. Tapi ya aku masih harus selesaiin kuliah. Gimana kalau kita pacaran dulu kata ya kan ya nggak apa-apa deh itu kan lumayan nungguin 3 tahun dia lulus selama 3 tahun nih apa nggak menjamin nggak kontak nggak ketemu kan. Nah makanya luar biasa nih godaan setan tuh, makanya dari fokus kita ngaji jadi tersimpangkan. Makanya betul kata kalau kita lihat triknya setan tuh zuyyina linnasi hubus syahwatu minan nisa. Jadi hubus syahwati minan nisa, maaf. Jadi dibuat indah pandangan manusia itu kepada hubus syahwati minan nisa, kecintaan dia kepada satu perempuan. Makanya ini pepeje bahasa Indonesianya nasihat kepada Kang Kevin. Aduh, kalau sekarang sudah ada di jalan yang lurus, setan tuh nggak suka orang istiqomah meraih surga. Nah, ketika kita menikah itu jalan surga makin terbuka lebar. Tapi setan makin nggak suka, makanya godaan setan kali ini beda dengan ketika sudah menikah. Kadang ketika sekarang istiqomah, alhamdulillah rajin ke kajian, rajin ke masjid. Ketika awal menikah, masih kuat. Tapi ketika berlangsung, ketika Kevin menemukan ada hal-hal yang, ternyata pasangan saya tuh begini, pasangannya pun begitu. Karena mata udah normal, Allah tunjukkan berbagai kekurangan pasangan, mulai kan. Terus lagi apa? Karena kalau nggak ada hal itu, kita mencintai istri.
Tapi yang namanya cinta kepada istri kan bukan berarti di figuraan istri teh. Dikerem di kamar saking cintanya, tapi harus dibiayai, dinafkahi, diberikan rumah tempat tinggal yang layak. Nah itu kadang-kadang jadi emutan. Wah kalau saya kajian terus, kayak gini-gini terus nggak bisa nih. Akhirnya apa? All out lah dia berusaha. Akhirnya Kevin kemana nggak pernah kajian? Kan dia juga baru muncul sekarang ya. Kemana? Tapi menyimak, lip streaming. Ditanya Kevin sekarang gimana? Aduh Ustadz gimana ya? Aku teh bla 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 bla. Kerjaan saya ini. Ya tapi saya nyempet-nyempetin sih sebulan sekali mah. Sebulan sekali ngaji ya Allah tolong. Rek kumaha ngeusian hate ya. Baru kausian geus leungit deui. Nah gitu. Terus sebulan sekali ngaji teh naon? Tunduh deui. Udah Masya Allah udah. Jadi germa datang gitu nyatet, misalkan udah mau datang, nunutan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok cepat sekali ya kajiannya, Jo. Dari assalamualaikum waalaikumsalam lagi. Nah kadang nanti fokus kita untuk membahagiakan istri, kadang tidak sedikit orang yang melupakan fokus dia untuk untuk mengejar cinta Allah. Itu belum masalah nih, makanya yang kedua wal banin, datang anak. Nah lebih lagi kalau sudah punya, kalau dulu waktu masih berdua, kajian masih bareng. Oh, so sweet banget kan so kabitaannya. Duh, boncengan mending. Oh, ini apa kabita biasanya? Kepengin. Ya Allah, beda bahasanya kabita jeung kepengen tuh agak kabita teh apa ya? Tergoda. Apalagi itu mah tergoda. Hoyong. Ya pokoknya mah kabita lah. Kabita, ya. Pengen banget ke kabita tuh. Pengen banget ya. Jadi ya Allah lihat dia datang ke kajian sama istrinya, pengen banget. Aduh, luar biasa kan? Luar biasa. Kebayang teh datang sampai pegangan tangan, yang sampai di sampai di sini kita berpisah ya. Akhwat sebelah sana, Ikhwan sebelah. Ketemu lagi, naik boncengan lagi pan. Aduh ya Allah, bagi jombloan dan jomblowati teh aduh pikabitahan gitu kan. Duduknya juga sebelahan pembatas. Iya. Tapi nanti kalau sudah kasih anak satu, anak dua, biasanya kecintaan kepada anak, fokus kita ngurus anak, fokus kita ingin ngebahagiain anak, kan nanti harus kita punya dana berlebih. Akhirnya dia ninggalkan sesuatu yang sejak muda dia lakukan. Nah banyak yang kayak begitu tuh. Setan seneng banget. Kesananya kan, saya kalau simpulkan ayat tadi tentang harta. Oleh harta tuh. Jadi kadang kecintaan terhadap harta dibutakan manusia tentang halal dan haram. Udah jangan mikir halal haram, yang penting mah dompet susah dilipat gitu. Saking penuhnya. Bukan dompetnya dari plat gitunya bukan. Tapi emang isinya banyak sekali. Susah dilipat. Nah, yang penting mah udahlah pakai weuteuh beuteung seubeuh. Ya pakaian bagus, perut kenyang, selan sehat kenyang. Artinya setan mendorong manusia kejar keinginan urusan dunia ini. Jangan pedulikan halal dan haram. Artinya orang tuh udah gak peduli halal haram. Mau kerja dimanapun yang penting aku dapat uang. Akhirnya masuk ke dalam perutnya sesuatu yang haram. Sedangkan kata Nabi, setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka neraka itu lebih utama baginya. Setan tuh senang banget. Makanya inilah trik-trik setan menjebak manusia supaya kita tersimpangkan, tergoda. Nah, di ayat tadi ditutup dengan kalimat illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Mukhlasin itu orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang benar-benar tauhidnya kuat. Makanya ujian ketauhidan itu luar biasa. Karena tadi kan kalau nanti bab rumah tangga ya, kadang-kadang suami istri bagus, mantep gitunya, datang godaan dari mertua, dari orang tua. Orang tua, mertua aman, datang godaan dari adik ipar, kakak ipar aman, tetangga aman, saudara, teman-teman aman, urusan harta. Itu akan terus kita akan diuji. Apakah kita setangguh apa ketauhidan kita kepada Allah. Mungkin di saat senang, rada enak ibadah tuh. Apakah ketika sulit? Saya kan ngalamin yang cerita kemarin ketika kena COVID ya. Ternyata ketika sudah sakit gitu baca Quran gak bisa kuat. Nah terus tadi cita-cita mulia. Ya Allah kalau sudah sembuh bla 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 bla. Tapi kadang-kadang kita suka lupa kalau sudah sembuh. Nah itulah setan. Makanya saya sering nyampein gitu. Ujian syukur lebih berat daripada ujian kita bersabar kadang. Bersabar tuh banyak cita-cita mulia. Ini. Tapi ketika Allah sudah berikan itu, kenikmatan itu, kadang orang lupa. Makanya pantas Nabi ngingetin 2 kenikmatan yang sering disia-siakan oleh manusia, apa? Sehat dan waktu luang. Makanya bagaimana sih supaya kita bisa tetap fokus? 1,
tadi perbaiki ketauhidan keyakinan kita kepada Allah bahwa Allah melihat, Allah menatap, dan Allah tuh as-somad, puncak harapan kita yang tertinggi. Dua, kita juga harus diingatkan oleh Allah tentang bahwa waktu itu sebentar. Makanya Allah ingatkan wal asr, demi wanci, demi waktu, demi wasa. Wanci bukan berarti buat ini masak air ya. Panci, Ustaz. Demi masa. Innal insana lafi khusr. Manusia itu seluruhnya dalam keadaan rugi. Rugi apa? Rugi waktu. Waktu berjalan tapi kita nggak dapat makna apa-apa dari waktu yang Allah titipkan ini. Kecuali illalladzina amanu. Nah ini paling pokok. Kecuali orang beriman tadi, ketauhidan yang kuat. Keyakinan kita kepada Allah. Di saat datang ujian ini, apa kita masih lulus atau tidak. Wa amilus solihat. Keimanan kita harus dibuktikan dengan amal soleh. Makanya karena hidup itu nggak akan selamanya kita kuat. Satu saat akan ada rasa putur, semangat, lemah setelah semangat. Makanya tips dari Nabi itu satu kan tadi untuk menguatkan keyakinan kita kepada Allah supaya gak gampang menyimpang. Maka dua, ketika kita sudah ini wa amilus solihat itu Nabi ngajarin ahabul a'mal ilallahi adwamuha wa in qala. Sebaik-baiknya amal itu amal yang paling Allah cintai itu yang paling didawamkan, yang continue walaupun sederhana. Makanya ketika kita sejak masa muda, Nabi nggak ngajarin orang tuh full hidup tuh kajian terus. Setelah nikah, bengit, gampang bosen. Makanya ada orang yang sengaja bikin tali di dua tiang masjid. Ketika sholat tuh nyerande. Kata Nabi, bongkar. Hendaklah dia sholat itu dalam keadaan sedang semangat. Jangan sampai dia full begitu, nanti satu saat dia bosan. Ingat, Allah nggak pernah bosan. Tapi kamu yang sering mengalami kebosanan. Makanya i'malu ma tutikun. Beramal sesuai dengan kemampuan kamu. Karena gampang bosan. Makanya fokus kita tingkatkan keyakinan kepada Allah itu dengan ibadah. Gimana cara ibadahnya itu? Jangan terlampau memaksakan diri. Amal yang paling Allah cintai itu yang sedikit yang continue walaupun sederhana. Walaupun sederhana. Ya walaupun infak di masjid cuman 5 juta per bulan tapi continue itu bagus. Gede ya? Gede. Atuh tong 2000 teuing atulah. Cing WC wae geus teu 2000 manya sarua tiket surga 2000. Cing atuh walaupun 5 atulah naik seeutik walaupun 5.000 tapi tiap subuh luar biasa. 5 juta 5 tahun libur. 10 tahun libur. Enggak suka. Nah, makanya karena Allah gampang bosenan tuh. Termasuk baca Quran nih. Udah targetkan kalau kita nggak kuat 1 juz setengah. Nggak kuat setengah juz 1 halaman dah. Nggak 1 halaman, setengah halaman. Karena heuaina leuwih loba tibatan ngajina. Udah, tapi kita konsisten nih. Tiap subuh setengah halaman baca terjemahnya. Tapi konsisten. Jangan sampai 30 juz 10 tahun libur. 1 juz 2 minggu, 1 minggu, 2 minggu sampai sebulan 2 bulan libur. Continue walaupun setengah halaman. Setengah halaman ciriin saja. Atau 1 halaman, dah kuatlah sehalaman tuh sekitar 5 menit 3 menit lah. Tapi continue terus. Makanya ada mushaf bagus ketika dia menghafal Quran, tolong HP dijauhin. Nah, makanya sesuatu yang bisa menggoda kita sedikit-sedikit jauhkan. Makanya ketika baca Quran, usahakan HP itu disimpan agak jauh. Di BC gitu. Bikin silent. Apalagi itu. Wow. Tong dilongokkan BCN. Nah, HP-nya usahakan dijauhkan dulu, disilentkan, kalau bisa dimatikan supaya kita fokus. Nah, kita ngaji begini kan nanti fokus makanya usahakan silent, udah simpen di dalam tas dulu ketika kita fokus. Kenapa? Karena tadi ini akan menyimpangkan kita gitu. Nah, kemudian tuh saya tutup ya, terakhir ya. Oh iya. Fokus kita kuat karena ibadah cinta kepada Allah tuh fokus, harapan kita gantungkan hanya kepada Allah dan kita tahu banget janji Allah bagi orang-orang bagi kita. Kemudian ingat waktu. Tadi kan Allah mengingatkan dengan waktu. Kenapa? Karena waktu itu bukan sekedar berjalannya waktu, tapi ada titik di mana waktu akan berakhir. Apa? Kematian. Dan namanya mati nggak mesti harus tua. Hari kemarin kita dikejutkan dengan Teh Rina Gunawan ya. Lagi diet, udah berhasil buat menyenangkan suami, tapi nggak lama ternyata.
Gitu. Dulu ada Ashraf Sinclair, udah bodybuildingnya bagus, ternyata nggak lama. Nah, hari ini juga saya kehilangan mungkin bagi saya senior saya. Juga dulu beliau pernah membimbing umroh mertua saya, Al Ustadz Muhammad Nur Mutakin yang hari ini meninggal jam 19.30 di Rumah Sakit Muhammadiyah. Usia beliau kalau misalnya masih muda juga, belum sampai 50 tahun. Orang-orang soleh sekarang dicabut gitu. Artinya Allah nggak akan pernah menunggu taat kita, Allah nggak akan pernah menunggu taubat kita, Allah nggak akan pernah menunggu soleh kita. Artinya dengan waktu kita diperingatkan. Makanya ketika kita mau buang-buang waktu, ingat, oh besok lusa pasti waktu saya berakhir. Sayang kalau kita hambur-hamburkan waktu. Kenapa? Ingat, mati membuat kita bisa fokus dalam ibadah gitu. Terus ketika kita beribadah, ingat jangan terlampau berlebihan memaksakan diri karena kita gampang bosan. Yang terakhir, nah ini kan ada satu, kalau di Quran mah ada satu doa, Robbi a'udzu bika min hamazatis syaitan gitu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan. Nah itu diantaranya ya. Makanya poin terakhir, mintalah kepada Allah supaya kita dibuat bisa fokus dan kuat akan godaan setan. Nah sebagai penutup ada doa dengan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan kau palingkan hati kami setelah kau berikan petunjuk. Nah itu doa yang bagus, bisa dilihat di dalam surah Ali Imran ayat 8 atau ayat 9 ya. Silahkan dibuka. Itu dulu barangkali pembukaan dari saya. Udah jam setengah 10. Kan tadi kita telat ya. Iya benar-benar. Oke, Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz tadi materinya. Luar biasa banget ya. Gimana opik apa nih Pik yang? Jadi yang didapatin tuh kan biasanya kalau bikin males yang amal-amal tuh gara-gara aduh berat Nah, tahajud 11 gitu. Padahal 2 rakaat. Dua satu juga. Bahkan 1 rakaat bisa itu era. Witir 1 rakaat gitu. 1 rakaat. Ya, pikirannya jangan ngurangin rakaat. Daripada ngurangin rakaat, lebih baik 11 tapi kita rakaatnya ringan. Misal, karena kalau kita hitung-hitung ya, kalau formasi kemarin aja contoh tarawih yang formasi menyerang ya 4-4-3. 4-4-3 Di Masjid Kevin 4-4-3. 4-3. Ah, Menyerang. 4 formasi menyerang kan 3 striker tuh. Iya benar. 4-4-3. Itu berat, ada yang imam itu 20 menit beres. 20 menit. Berarti luar biasa. Karena kalau kita lebih dari itu guys, wah itu rame tak batuk. Imam baca amma yatasaalun. Oh rame itu teh. Masya Allah gitu kan. Makanya ada satu ceramah Syekh Ali ya, Syekh Ali Jaber, dia pernah ngingetin adiknya. Hati-hati kamu nih pulang ke Indonesia ngeimaman taraweh, jangan ngikutin Saudi. Ar-Rahman sarokaat. Wah, insya Allah. Pas assalamualaikum, kamarana ya? Naon? Nah, duluan ya. Cuman taraweh beja kan. Biasanya berkurang. Jangan ngikutin sana, karena nini kolot di sana itu kalau kita pendek teh kurang panjang katanya. Nah, makanya di sini tuh disesuaikan. Karena di zaman Nabi pernah menegur imam yang telah mau kepanjangan. Innakum munafirin, engkau membuat orang-orang jadi nggak suka sholat. Apabila engkau menjadi imam, khofifu, ringankan. Tapi apabila sholat sendiri, sok sing panjangkan. Pal yutawil mayasa, hendaklah kamu panjangkan sesuai dengan kehendak kamu. Nah, Nabi ngasih contoh, misalkan sholat subuh nih, sholat wajib, rakaat pertama bahasa surat As-Sajdah 3 halaman, rakaat kedua Insan 2 halaman, itu teringan. Di kita kalau itu baca ringan apa berat? Wah, lumayan. Luar biasa. Membuat lutut bergetar itu. Adek-dek. Makanya ketika imam baca inna a'tayna, nenang hati. Langsung. Nah, itu bersahabat dengan lutut kita. Nah, makanya daripada ya kita walaupun boleh ya, tahajud berat, jangan memaksakan ya udahlah 2 rakaat ya, terapi untuk belajar apa? 2 rakaat, witir 1 boleh gitu. Tambah besoknya 2 rakaat, witir 1, 5 rakaat lumayan tuh. Besoknya tambah lagi jadi 7, jadi 9, jadi 11. Tapi saran saya, walaupun itu boleh, kita coba lakukan misalkan 11 rakaat tapi versi ringan. Karena contoh di tarawih ya, 20 menit, 25 menit beres. Gitu. Nanti kalau kita sudah rutin, ada tuntutan sendiri. Aduh pengen nih agak panjang, naik 30 menit, naik 40 menit. Kadang nanti sejam itu kita bisa menikmat ketika ini tahapan. Jangan sampai sejam dulu.
Apalagi anak orang tuh sesangklongnya. Taraweh itu kan sekarang ada taraweh yang open book ya. Oh iya. Tahu taraweh open book? Iya, bener. Jadi saking gue pengen ngikutin Rasul gitu. Jadi satu malam tuh pengen 1 juz, tapi nggak ada yang hafal. Akhirnya open book, simpen kan. Dulu mah kan penyanyi ya suka simpen. Sekarang mah imam juga gitu. Gitu. Makanya kan ada bahasa ini mah anaknya itu hafalan Quran, store kan. Sekarang tuh pakai HP kan, store tuh video call tuh. Ayo baca surat An-Naba, dia nggak hafal Qurannya simpen di balik HP gini. Ditegur sama bapaknya, kamu mah nggak jujur. Kok hafalan kayak yang hafal tapi niron? Bapak aja lebih nggak jujur. Aku mah di hadapan guru, bapak mah di hadapan Allah udah nggak jujur. Nah, bapak niron. Wis menang eta mah kata bapakna teh. Kenapa aku cuma hadapan guru, bapak mah di hadapan Allah aja niron gitu kan. Bahasanya gitu kan. Karena kemarin mulai teruji kan masa pandemi kemarin ketangguhan seorang imam tuh, kekuatan hafalan seorang imam di rumah tangga kan. Ternyata baru 11 rakaat itu hafal udah habis. Iya benar. Akhirnya aku baca baru 11 rakaat udah habis karena dia hafalnya cuma triple cool. Triple cool. Makanya ngulang-ngulang triple cool kan. Aduh, cool yang satu lagi juga kadang-kadang enggak tamat-tamat. Ya. Bolak-balik. Al-Kafirun wala antum abuna ma'abud wala ana abuna babatum wala antum abuna ma'abud. Bolak-balik enggak beres-beres. Nah itu. Nah makanya diringankan. Ini ada pertanyaan? Ya, Masya Allah nih. Boleh dibacakan? Boleh, ini ada pertanyaan, kita akan masuk pertanyaan ya. Jadi dari Fitri Auliani. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Kalau sering gak fokus ketika sholat, berarti itu kan terhasut godaan setan juga. Bagaimana cara mengatasinya ya Ustadz, biar sholat bisa selalu khusyuk? Terima kasih. Baiklah. Sama. Sama. Sama kan? Sama. Saya tanya nih, fokusnya berapa rakaat biasanya? Atau dari awal udah nggak fokus? Allahu Akbar. Al-Fatihah pertama. Ngulang kan jarang kan? Mesti awal-awal mah Masih. mantep. Rakaat berikutnya hilang. Oke. Baik, kita bacakan satu hadis begini. Ketika azan tuh setan pergi. Setan paling nggak suka pada muazin tuh. Jadi muazin masjid itu paling dibenci setan. Beres azan, setan datang lagi. Nah, qomat, setan pergi. Beres qomat, setan datang lagi. Apa kata setan? Ketika orang bertakbir, jadi setan tuh setan tuh nggak takut sama orang yang sholat. Justru kan itu ibadah kan. Yang namanya ibadah, fokus dia ke Allah, meraih surga, setan nggak suka. Maka setan akan minimal memalingkan fokus dia ke Allah. Dia akan kurangi kehusuannya. Dicopet kehusuannya. Nah, dalam hadis ini ketika orang mulai bertakbir, setan mulai masuk ke pikirannya. Apa kata setan? Udkur kada. Ingat anu. Sehingga segala sesuatu ingat kecuali sholatnya. Sampai dia nggak sadar sedang sholat. Kan ada tuh orang sedang sholat tapi nggak sadar sedang sholat. Endingnya apa? Lupa rakaat. Iya benar. Ini tuh 2 apa 3 ya? Parah itu kan? Jadi imam nih. Saya itu mah asli pernah ngalamin. Ini 2 apa 3 ya? Nah 2 apa 3 artinya setan tuh nggak ngebiarin kita fokus khusyuk. Makanya di kitab Bulughul Maram tuh ketika kita sholat supaya kita bisa fokus, mulai dari wudu yang benar. Wudu yang benar. Jangan sampai wudunya udah nggak fokus. Wudu berkumur dan menghirup air ke hidung aja. Sekarang ternyata menghirup air ke hidung tuh luar biasa musim Covid tuh. Harus bersih kan, dikocok. Jadi bukan begini, dengarkan nambah mancung kayak Mang Kevin gitu. Kita hidungnya agak lumayan lah gitu. Nah, jadi menghirup air ke hidung. Kemudian dikeluarin, bahasa Jermannya disebrengin. Bahasa Arabnya istinsak wal istinthar. Istinsak itu menghirup, istinsar mengeluarkan. Bahkan Nabi itu ngajarin, kita pernah bahas kemarin, ketika bangun dari tidur Rasul itu justru bukan berkumur, menghirup air ke hidung 3 kali dikeluarin. Karena paina syaiton yabitu ala khaisumihi. Setan tuh bermalam di hidungnya. Nah gitu kan. Nah wudu yang benar. Kemudian sudah wudu yang bagus, bersih badan itu. Berpakaianlah yang baik dan benar. Gitu kan. Pakaian yang, karena saya baru sholat ya, sholatnya kalau sholat mengadanya begini ya. Bukan berarti harus pakaian gini, tapi yang rapih, yang bagus. Bukan baju tidur lah ya. Iya, apalagi hati-hati jangan pakai kaos oblong yang banyak tulisannya. Belakang itu fokus orang gitu terganggu. Tulisannya mburimu wetus. Nek mburine wetus aku sing mburine piye tos? Bingung ya Ustaz. Lah iya. Belakangmu ada kambing, urang namanya tuh. Makanya ada paling parah mah tulisannya jangan lihat-lihat. Gitu. Kan yang belakangnya ada tulisan bla bla, walaupun tulisannya dakwah, apalagi jadwal khotib Jumat. Tempel itu. Kurang Jadi
Hati-hati, pakaian tuh yang terbaik. Terus tempat sholat juga yang terbaik, yang bagus, yang bersih. Karena ketika kita sujud di situ ada kebul-kebulnya, ada apa kebul, debu-debunya, Debu-debu kotor. apalagi kita alergian itu malah jadi nggak khusyuk. Makanya ini masjid Al-Latif atau masjid manapun harus betul-betul clean, bersih. Apalagi musim Covid ini yang rajin. Kenapa? Membantu. Itu belum masuk sholatnya. Wudhu yang baik, pakaian yang baik, tempat sholat yang bagus. Maka itu tuh ngebantu kehusuan loh. Makanya beda lah kalau sholat pakai kaos oblong begini dengan orang sholat coba pakaian bagus, mun bisa ada kopiahnya atau pakai gamis gitu kan. Kemudian disemprot pakai sinyong-nyong itu. Sinyong-nyong. Apa namanya tuh minyak wangi. Boleh kok laki-laki masing segak bahasa yang strong baunya nggak apa-apa. Buat ini membantu kita fokus karena kita menghadap Allah loh. Karena kan kehusuan tuh dua, nanti disebut di dalam surah Al-Baqarah alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Orang khusyuk itu orang yang yakin ketika dia sholat tuh bertemu dengan Allah. Dan dia akan kembali kepada Allah. Jadi bagus. Dia bertemu dengan Allah dan dia yakin akan ketemu Allah. Apa maknanya dalam sholat kita? Satu, kita ketemu Allah. Menghadap Allah. Kalau kita menghadap Pak Jokowi aja bakso oblong ini nggak boleh kan? Iya benar. Protokol. Protokoler kan harus mungkin baju batik begini pakai sendal ini nggak bisa kan sendal keteplek itu harus sepatu tuh. Makanya harus bagus kan? Itu ketemu dengan Pak Jokowi, masa ketemu Allah ngasal gitu. Nah, kita bertemu Allah. Dua, tadi kan kita kembali kepada apa makna dalam sholat tuh? Sholat kita itu harus bisa mengantarkan kita untuk nanti kembali kepada Allah dengan baik. Apa? Meraih surga. Artinya kita berusaha supaya ibadah kita diterima. Nah makanya tadi kan sebelum sholat, sekarang dalam sholatnya. Satu, kita melakukan gerakan yang terbaik. Tenang, tumanina. Dari mulai takbir, ruku, sujud. Dua, bacaan usahakan kita pahami. Nah itu membantu fokus kita. Tiga, tilawah Al-Quran yang kita hafal dan bacaan kita harus baik. Nah itu luar biasa. Empat, lakukan sholat yang Allah sukai. Apa? Berjamaah bagi laki-laki itu di masjid. Itu membantu fokus kita. Nah hal di luar kemampuan kita berusaha. Maka ini Nabi juga yang menyampaikan. Ketika engkau sholat, setan datang nih. Ingat anu. Maka Nabi menyampaikan kadzabta. Bohong sia gitu kan. Atau itu maksudnya apa bohong gitu. Tapi itu isyaratnya apa? Ketika kita sholat datang godaan nih, ngalamun, lawan oleh hati kita. Karena kadang-kadang ketika kita kalah ngikutin jadi ngalamun sora seri sorangan teh SSS 3S sora seri sorangan jotek seri ingat. Benar Kang jo seri kan ketemu sama mantan masih mantep. Nah, tadi barusan mau sholat ketemu mantan ke sholat kebayang-bayang. Nah, fokus apalagi ibu-ibu Allahu Akbar. Masak naonnya hari ini? Kamari guys, kemarin sudah masak kacang merah. Duh, bosen. Kangkung udah, opor ayam baru kemarin. Daging sapi, oh iya, daging sapi aja. Mahal nggak ada dagingnya. Kayaknya udah tempe tahu dibaca. Tuh kan. Itu sholat terserah. Assalamualaikum. Eta aja langsung ketemu. Ada orang tuh sholat tuh nyari inspirasi. Salah, bahkan ada yang mengatakan sholat itu meditasi. Salah itu, sholat bukan meditasi. Meditasi mah agama tetangga sebelah misalkan. Nah, sholat itu bukan meditasi, bukan untuk cari inspirasi. Sholat cari inspirasi, jadi dia lama sekali sholatnya. Ternyata apa? Cari inspirasi. Orang pemusik, aku mah aneh kalau lagi sholat tuh suka ketemu nada lagu. Aneh kan? Ketemu lirik, nah kadang-kadang berarti kan sholatnya ngalamun. Dia lirik lagu Allahu Akbar. Memang wajah tuhnya udah beres, tapi sesana ngalamun tuh Allahu Akbar. Sujud harusnya dia dekat dengan Allah, dia mengalamun. Aduh ngonsep. Oh, cerah tuh langsung ketemu. Itu salah, bukan begitu. Makanya salah satu yang bisa mendatangkan fokus kita adalah ketika kita yakin ketemu Allah dan kita mau yakin kembali kepada Allah, maka sholat kita akan lakukan yang terbaik karena itu tiket kita masuk surga. Nah makanya gerakan terbaik, bacaan yang terbaik yang kita pahami, tilawah yang terbaik. Lakukan di tempat yang terbaik dengan cara yang terbaik, itu sholat berjamaah. Itu dulu barangkali. Penelpon berikutnya, udah habis. Udah habis asli. Udah habis cukup. Udah pas dengan sesuai dengan jadwal. Pas.
Ya, Mas Kevin silahkan. Mas Kevin bagian closing. Closing-closingnya. dan kesimpulan. Masya Allah, jadi kesimpulannya Panjang. panjang ya. Bisa di rewind aja ya. Balik Oke. lagi ya. Oke, jadi terima kasih banyak Ustadz Jazakallah kepada Alhamdulillah. Ustadz Imam Nuryanto yang telah Mentransferkan ilmu. betul banget. Jadi hari ini Masya Allah bisa bertambah ya. Ya. Kayak kecas hatinya. Tercharger. Iman. Iya, Ya. gitu ya. Bertambah lah ya. Sopo. Orang ngerti ya Ustadz ya. Suratong tenan wis Ratung. piye. Mudah-mudahan makin semangat gitu. Jadi bisa melawan godaan-godaan gitu. So Kalau saya tetap kurang- bagus. Jangan sampai tergoda. Nah, gitu ya pokoknya ya. Kalau sudah tergoda akibatnya terpesona. Terpesona. Masuk lagu TikTok. Jangan. Ya betul kan kalau sudah Iya, benar, tergoda benar, iya, benar. terpesona. Terpesona, betul. Kalau sudah terpesona terpuruk nanti. Terpuruk ya. Oke. Terlalu. Kalau sudah terpuruk baru terlalu. ngomongin apa sebenarnya hari ini? Oke, jadi Nanti untuk tinggal teman-teman semuanya, closing nih. pokoknya terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya yang sudah menyimak dari awal sampai akhir kajian pada malam hari ini. Pokoknya jangan lupa terus pantengin di Instagramnya shiftmedia.id dan juga jangan lupa follow akun Instagram teman-temannya Shift. Apa aja Pik? Betul, ada shift_care, Wih. ada less shift dan pesan_trend. Masya Allah. Dan buat teman-teman yang mau mensupport pembangunan kawasan, boleh langsung aja di kepoin Wes, IG-nya. atau enggak ada nih ada di bawah sih ya. Ya, Ya, info-infonya pokoknya ada. dikepoin aja dan juga bisa dicek di Instagramnya Shift pesantren ya, pesan_trend dan Shift Media juga. Bisa tanya-tanya langsung. Ya. Oke. Udah kalau gitu Ustadz terima kasih banyak. Jazakallah Sama-sama. hari ini Mudah-mudahan udah ketemu lagi. Ya, ya mudah-mudahan. insya Allah bertemu lagi di Kayak kajian di teaser berikutnya. kajian yang penghujungnya kan next bab. Bersambung. Oh, bersama. Tulisannya bersambung terakhir. Ya. Kan tadi juga baru pembukaan kan? Baru Baru pembukaan. pembukaan. Belum Mukadimah. isinya ya Jadi mukadimah. mudah-mudahan bisa ketemu lagi Iya. di Kajian-kajian berikutnya ya. Betul. Baik, oke. Saya Kevin Febrian Kusuma undur diri. dan saya Taufik Permana. Saya Imam Nuryanto. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.